Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Ya. Semoga hari ini menyenangkan ya. Ya. Jadi terlebih dahulu Bapak mau cek keadaan teman-teman semua. Apakah hari ini hadir semua atau ada yang sakit atau ada yang izin? Hadir semua, Pak. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, baiknya pembelajaran hari ini kita mulai dengan doa. Untuk ketua kelas, silakan memimpin doa. Baik, berdoa dimulai sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Dimulai. Selesai. Ya, baik, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini mendapatkan keberkahan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita melangkah pada materi inti, Bapak akan memperlihatkan cuplikan video untuk memancing apresiasi teman-teman semua. Ya, berikut videonya. Mohon dicermati ya. Ya, baik. Video tadi merupakan salah satu latar pengantar untuk kita masuk pada materi inti. Jadi, materi inti kita pada hari ini kita akan membahas mengenai teks eksposisi. Teman-teman semua, ada yang tahu tidak apa itu teks eksposisi? Tidak tahu, Pak. Ada yang tahu? Setelah melihat video tadi, ada yang bisa menarik kesimpulan apa itu teks eksposisi? Hanya sepatah dua kata lah. Setelah melihat video cuplikan video tadi. Ada? Kalau tidak ada, saya tunjuk. Ada? Oke, baik. Jadi teks eksposisi adalah jenis teks atau tulisan yang berisi informasi yang berdasarkan fakta maupun pendapat, argumen seseorang. Kita bisa lihat bahwa melalui cuplikan video tadi, pada dasarnya teks eksposisi adalah jenis teks yang berisi informasi dan pengetahuan yang disampaikan secara singkat, padat dan jelas sesuai dengan fakta. Secara singkatnya bahwa teks eksposisi itu mengandung unsur informasi dan pengetahuan. Sampai situ ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ya, baik. Kita lanjut. Informasi dan pengetahuan yang berdasarkan teks eksposisi itu harus mengandung fakta, kemudian mengandung pendapat pribadi yang dapat dipercaya. Di samping itu, teks eksposisi mengandung unsur pendapat dari penulisnya. Kira-kira sampai situ ada yang sudah memiliki pendapat lain tentang teks eksposisi selain penjelasan dari saya? Ada yang bisa? Perwakilan? Teks eksposisi ada yang bisa angkat tangan? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, baik. Jadi saya bisa simpulkan bahwa pengertian dari teks eksposisi ini adalah paparan atau informasi mengenai tujuan atau maksud dari informasi itu sendiri. Ya, baik, benar sekali. Tepuk tangan untuk saudara Dedi. Ya, benar sekali memang bahwa teks eksposisi itu merupakan salah satu teks yang berisi informasi yang berisi informasi yang berdasarkan fakta, data maupun pendapat pribadi yang dapat dipertanggungjawabkan. Baik, kita lanjut. Adapun kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, menganalisis struktur, isi, permasalahan, argumentasi, pengetahuan, dan rekomendasi. Kebahasaan teks eksposisi yang didengar atau yang dibaca.
Kemudian selanjutnya mengembangkan isi, permasalahan, argumen, pengetahuan, rekomendasi, teks, eksposisi secara lisan maupun tulis. Baik, kita lanjut. Tujuan dan fungsi teks eksposisi. Sebelum kita masuk pada tujuan dan fungsi eksposisi, ada yang bisa menjelaskan kira-kira ketika orang memberikan sebuah pendapat, apakah itu merupakan teks eksposisi? Ketika saya menyampaikan suatu materi pada hari ini, itu termasuk teks eksposisi atau tidak? Ya, termasuk. Termasuk. Ya. Bisa diberikan penjelasannya? Karena di sini menjelaskan secara nyata, padat, singkat, dan jelas. Ya, betul sekali. Tepuk tangan untuk saudara Samsul. Ya, memang benar bahwa ketika kita mau menyampaikan suatu hal itu, benar-benar kita lihat, benar-benar kita saksikan bersama, begitu. Nah, untuk tujuan dan fungsi teks eksposisi, memberikan informasi yang disertai data dan fakta mengenai suatu masalah. Yang kedua, menyampaikan data faktual terkait permasalahan yang ada, permasalahan tertentu. Kemudian yang ketiga, mengutarakan pendapat secara objektif dan bertanggung jawab sebab didasari oleh fakta dan data sendiri. Yang terakhir, menjelaskan permasalahan tertentu secara terperinci sehingga pembaca dapat dipastikan memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, apa yang disampaikan oleh saudara Samsul itu benar. Itu pada poin yang ketiga, mengutarakan pendapat secara objektif. Artinya, dilihat dari berbagai sudut pandang. Apakah ini benar-benar yang disampaikan benar-benar ada, benar-benar nyata, ataupun tidak. Kita lanjut. Nah, terdapat struktur teks eksposisi. Yang pertama, pernyataan pendapat atau biasa kita sebut tesis. Kemudian yang kedua, ada argumentasi, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Jadi, di pernyataan pendapat ini kita memberikan pendapat tentang suatu masalah. Misalnya nih, kita melihat ada sebuah kecelakaan di suatu tempat, misalnya di perempatan, maka itu merupakan salah satu pendapat kita yang bisa kita jadikan sebagai patokan ketika misalnya ada seseorang yang menanyakan apakah benar terjadi sebuah kecelakaan di jalan sekian. Nah, kita bisa memberikan pernyataan pendapat kepada orang tersebut. Sehingganya ini termasuk pada poin yang pertama. Kemudian argumentasi. Di argumentasi ini kita memberikan pendapat nih tentang suatu masalah begitu, suatu masalah. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang. Pada poin penegasan ulang ini kita menyampaikan informasi yang sudah ada, namun kita perkuat kembali dengan data-data ataupun fakta yang kita lihat di lapangan. Ya, selanjutnya di dalam teks eksposisi terdapat opini dan fakta. Nah, sebelum kita membahas terlebih dalam apa itu fakta dan opini, teman-teman bisa memberikan pandangan tentang apa itu fakta dan apa itu opini dalam kehidupan sehari-hari. Fakta itu seperti kejadian nyata yang kita lihat secara langsung, terus kita sampaikan bahwa ini benar-benar terjadi fakta. Untuk opini itu merupakan pendapat kita atau argumentasi kita ketika kita menulis, merupakan opini juga itu, pendapat atau argumentasi dari kita sendiri yang lahir dari otak kita sendiri, itu merupakan opini. Kemudian harus tersusun dengan jelas juga itu opini. Ya, baik, sebentar untuk saudara Samsul. Ya, memang benar bahwa antara fakta dan opini itu tidak jauh berbeda. Namun untuk opini sendiri itu mengandung pendapat pribadi. Untuk fakta sendiri itu benar-benar nyata, tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Untuk opini sendiri itu masih bisa kita berikan sebuah pandangan lain untuk permasalahan tersebut. Gitu. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan sebuah contoh teks eksposisi. Teman-teman bisa melihat dari struktur teks eksposisi tadi, mulai dari tesis,
argumentasi dan juga penegasan ulang. Nah, di sini ada contoh perkembangan ekonomi Indonesia. Teman-teman bisa lihat bahwa untuk struktur teks pertama eksposisi yaitu tesis. Teman-teman bisa lihat pada poin pertama teks eksposisi, perkembangan ekonomi Indonesia tetap menunjukkan hasil yang efektif walaupun keadaan ekonomi dunia sedang mengalami krisis. Peningkatan ekonomi tersebut kurang lebih 64%. Jadi pada tesis ini kita menyampaikan informasi, kita awali dengan sebuah informasi yang secara umum, ya, yang secara umum informasi. Di tesis juga kita bisa menyampaikan informasi itu diawali dengan informasi yang khusus, gitu. Kemudian yang kedua ada poin 2 argumentasi. Jadi di argumentasi ini kita lebih khusus lagi membahas tentang perkembangan ekonomi Indonesia mengalami ketidaknormalan. Hal tersebut dikembangkan oleh penelitian. Nah, di sini kita pada argumentasi ini kita menyampaikan data, fakta ataupun informasi, ya, yang khusus untuk pada argumentasi ini karena di situ sudah masuk pada pendapat pribadi atau pendapat penulisnya. Kemudian yang terakhir ada penegasan ulang. Di penegasan ulang ini kita lebih memperjelas informasi dan kita menarik keseluruhan dari informasi yang ada. Misalnya contoh nih, di tingkat biaya yang lebih besar, tingkat aspirasi pemerintah yang cepat dapat mendukung perkembangan Indonesia sesuai pendapat dari A. Tony Prasetyono. Hal tersebut dapat membuat indikator perubahan ekonomi menjaga kurang lebih dari 5%. Jika tingkat inflasi menurun, maka jumlah tunjangan akan semakin besar. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari teks eksposisi. Nah, itu tadi penyampaian materi dari saya tentang teks eksposisi. Kira-kira dari penjelasan dari awal, dari struktur, kemudian contoh, pengertian, apakah teman-teman semua ada yang ingin bertanya? Ya, baik, dipersilakan. Nah, baik, jadi ketika kita menulis teks eksposisi, kita harus melihat dulu apa yang harus yang dicantumkan di dalam teks tersebut agar bisa dikatakan teks eksposisi. Kemudian ciri-ciri apa saja yang bisa mengatakan bahwa itu teks eksposisi. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Jadi ketika kita membuat ataupun menyusun, apa langkah terlebih dahulu yang kita ambil? Nah, misalnya kita melihat sekarang saat ini permasalahan stunting. Kita mengumpulkan informasi bukan bersifat apa yang kita lihat. Namun informasi itu berawal dari misalnya nih kita mengumpulkan data dari pihak kesehatan, ABI. Kita melihat dari sisi pemerintah, kita melihat dari sisi masyarakat. Nah, dan kemudian itu kita mulai susun. Jadi di dalam teks eksposisi itu terdapat poin-poin penting dalam penyusunan. Yang pertama, ketika kita menyusun teks eksposisi itu kita awali dari pernyataan yang umum. Misalnya kita menjelaskan tentang stunting, permasalahan stunting. Kita jelaskan dulu, stunting merupakan salah satu penyakit yang sekarang ini dilanda oleh misalnya warga Indonesia. Nah, kita jelaskan dulu apa itu stunting, apa dampaknya saja, gitu. Terus yang kedua, kita masuk pada argumentasi. Di argumentasi ini kita mengambil data yang tadi yang kita sudah survei, misalnya dari yang kesehatan, misalnya yang terkena penyakit atau yang mengidap stunting ini berapa sekian, dari pemerintah kira-kira apa undang-undang yang sudah mengatur ini dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ini penegasan ulang, kita menjelaskan secara singkat padat maupun jelas pada penegasan ulang. Itu kira-kira. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari teks eksposisi. Ciri-ciri teks eksposisi itu kita lihat bahwa ketika suatu teks itu yang saya sudah jelaskan tadi mengandung suatu informasi pengetahuan yang berdasarkan fakta, data maupun dari penulisnya itu sendiri. Misalnya kita melihat sebuah informasi di berita atau di media. Kita lihat dulu nih, kalau misalnya ini teksnya hanya bersifat pribadi semua, pendapat pribadi semua, itu bisa jadi kita
itu bisa jadi ada kemungkinan tidak bisa disebut sebagai teks eksposisi karena hanya bersifat pendapat pribadi saja, tidak mengandung data ataupun fakta yang dapat memperkuat teks tersebut. Itu dari saya. Bagaimana? Terima kasih Pak. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Nah, jika sudah tidak ada, maka Bapak mau bagi kelompok untuk teman-teman semua, karena teman-teman semua sudah duduk 2 orang, maka saya akan membagikan lembaran kerja peserta didik untuk teman-teman semua mengerjakan soal ini melihat materi yang saya sudah sampaikan tadi. Nah, kebetulan saya sudah menyediakan juga lembaran kerja peserta didik. Boleh bagi Ya? Oh, boleh. Nah, jadi adik-adik sekalian bisa lihat ini petunjuk belajar, kompetensi indikator, dan di sebelahnya ada contoh soal yang bisa teman-teman kerjakan. Ya, saya berikan waktu teman-teman semua selama ada yang memiliki saran berapa kira-kira waktu yang diberikan untuk mengerjakan soal? Melihat dari soalnya dan Hanya yang dikerjakan saja hanya nomor 1 sama nomor 2. Untuk yang lembaran selanjutnya tidak usah. Hanya 1 dan 2. Yang tugas 1 dari contoh eksposisi dan sampai nomor 2 yang ada kalimat fakta maupun kalimat opini. Kalau kita ya 10 menit bisa Pak? Ya, silakan. Jadi teman-teman silakan berdiskusi, silakan membaca contoh teks eksposisi yang ada di lembaran kerja tadi. Saya persilahkan. Ya, silakan. Ya, baik, mohon maaf untuk soal yang nomor 1 yang saya bilang tadi itu diganti saja. Yang nomor 1 yang ini itu diganti dengan soal yang tugas 3 itu tugas 3 ada nomor 1. Adik-adik kalian tinggal menentukan urutan. Jadi supaya lebih memudahkan teman-teman untuk mengerjakan soal. Jadi yang kedua, jadi untuk tugas pertama itu contoh tugas 1 nomor 2. Ya. Nah, terus tugas 3 nomor 1. Yang tinggal menentukan urutan itu. Yang 1, 2, 3. Yang ada pilihan ABC. Ya, itu yang dikerjakan ya. Ya Pak.
silakan teman-teman semua berdiskusi, menyampaikan pendapat ataupun pandangan masing-masing terkait dengan permasalahan yang ada. Jadi bisa disampaikan kepada saudari karena tadi dia masih ya. Ya, jadi teman-teman semua silahkan teman-teman semua memberikan pendapat masing-masing karena teman-teman semua berkelompok tidak secara pribadi mengerjakan tugas. Silahkan saling berbagi pendapat agar teman-teman semua bisa saling bertukar informasi. Ada yang sudah? Oh, sudah. Ya. Oh ya, ya. Saya coba ada ibu itu Ya. saya Ya, terima kasih Kak. Ya. Nah. dengan dia Ya, Kak. Ya, Ustaz. Kak. Ya. Boleh? Ya, boleh. Nanti kalau ditanya bertanya. Siap. Siap. Ya, terima kasih Kak. Terima kasih Kak. Terima kasih. Jazakallah khairan. Yang teman-teman lain silahkan fokus untuk mengerjakan soal karena menurut Bapak soal itu mudah. Setelah teman-teman semua memperhatikan dan mencermati materi yang saya sudah berikan tadi. Baik Pak. Ya, silakan masuk. Sudah ada yang selesai? Pak. Ya, silakan masuk. Jadi yang belum masuk, silakan dikerjakan soal yang saya sudah berikan. Jadi untuk mekanisme tugasnya itu di tugas 1 bisa dibuka di lembar sebelah. Tugas 1 itu ada contoh teks eksposisi dan untuk soalnya ada di nomor 2. Terus untuk tugas 3 dari lembar sebelahnya, lembar yang keempat, tugas 3 nomor 1. Jadi secara keseluruhan soalnya hanya 2 nomor. Silakan teman-teman kerjakan. Ada yang sudah? Ada yang memiliki kendala atau ada yang tanyakan? Jadi untuk teman-teman di tugas 1 ini teman-teman sudah menentukan saja mana kalimat fakta atau opini. Terus Saya Pak. ya sudah bisa mempresentasikan? Ya Pak. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya Pak. Jadi untuk soal yang pertama itu Teman-teman bisa lihat di tugas 1. tentang kalimat fakta atau kalimat opini Pak. Jadi kalimat fakta yang saya dapatkan di soal di tabel berikut di contoh teks. Jadi fakta itu di kalimat setiap negara akan memproduksi barang spesialisnya
dan produksi itu memberikan keunggulan mutlak untuk meningkatkan pendapatan nasionalnya. Terus yang kedua itu yang kalimat fakta, perdagangan bebas yang diusung oleh sebuah negara dipastikan dapat menguntungkan atau merugikan negara yang bersangkutan. Kemudian Pak, kalimat opini yang saya dapatkan di teks berikut, di penerapan perdagangan bebas masih perlu kita pertimbangkan, lebih berhati-hati di Indonesia. Selama dampak negatif belum dapat terukur, Indonesia tidak dapat diharapkan memperoleh untung dari perdagangan bebas. Kerugian negara akan sangat besar ketika kita salah langkah menerapkan perdagangan bebas. Itu Pak dari saya. Ya, baik, terima kasih tepuk tangan untuk Saudara Samsul. Ya, ada lagi yang mau menyampaikan hasil presentasinya, hasil diskusi? Saya, Pak. Ya, silakan. Terima kasih. Ya, silakan. Ya, Pak. Jadi untuk soal yang pertama itu kalimat fakta dan opini yang saya dapatkan adalah fakta itu pada kata pertumbuhan, pada kalimat pertumbuhan ekspor lebih rendah daripada impor, indikatornya terlihat dari rendahnya kata-kata bea masuk barang impor. Kemudian kalimat opininya, saat ini bea masuk barang impor yang diterapkan pemerintah kata-kata 6,8%, kata seorang peneliti ekonomi. Ya, benar. Tepuk tangan. Terima kasih. Jadi dari kedua teman-teman yang sudah menyampaikan hasil diskusinya, memang benar bahwa untuk kalimat fakta ataupun opini itu dilandaskan dua hal. Kalau kita melihat pada teks ini yang disampaikan oleh saudara Samsul bahwa perdagangan bebas yang semua sebuah negara pastikan dapat menguntungkan atau merugikan negara yang bersangkutan. Ini belum benar bahwa saat terjadi sebuah perdagangan bebas maka akan terjadi yang namanya inflasi atau fluktuasi dalam sebuah negara. Ini merupakan salah satu fakta yang memang terjadi di sebuah negara ataupun di suatu daerah. Gitu. Kemudian yang untuk pendapat opini itu terlihat pada saat ini bea masuk pada impor yang impor yang diterapkan pemerintah rata-rata 60% kata seorang peneliti ekonomi. Nah, pada pernyataan itu dia disusul dengan pendapat seorang peneliti. Ternyata bahwa kita bisa lihat sendiri bahwa kalimat opini itu mengandung suatu pendapat dari seseorang ataupun penulis. Itu kita bisa lihat secara nyata pada teks tersebut. Kemudian untuk tugas 3 sudah ada yang selesai? Ya Pak, dari kelompok kami. Ya, baik. Silakan. Baik, terima kasih atas Ya, terima kasih. Jadi saya akan menjawab soal tugas 3. Yaitu tentang pemimpin sosial dan politik tidak harus mempunyai pendidikan formal yang tinggi. Ya. Dengan pertanyaan, setelah kalian memahami teks tersebut, tentukan urutan yang terbaik dengan memilah A, B, C, D, atau E di bawah ini. Ya. Ya, jadi saya memilih yang bagian B, Pak. Ya, Gue bisa dijelaskan. Pak. Bisa dijelaskan. Yang bunyi sudah yang pertama sudah diketahui oleh semua orang bahwa pendidikan formal itu penting. Akan tetapi, apakah seseorang akan menjadi pemimpin sosial atau pemimpin politik yang bagus pada kemudian hari? Tidak selalu ditentukan oleh pendidikan formalnya. Diyakini bahwa pengalaman juga menjadi faktor penentu untuk menuju kesuksesan. Terus, betul bahwa pendidikan formal memberikan banyak manfaat kepada para calon pemimpin atau calon orang terkemuka. Tetapi pelajaran yang mereka peroleh dari pendidikan formal tidak selalu dapat diterapkan di masyarakat tempat mereka menjadi pemimpin atau menjadi orang terkenal di kemudian hari. Kenyataan bahwa di sekolah dan di perguruan tinggi orang hanya mempelajari teori, sedangkan di masyarakat orang betul-betul belajar untuk hidup melalui beraneka ragam pengalaman. Pengalaman semacam inilah yang menghasilkan orang-orang terkemuka, termasuk pemimpin sosial dan politik. Orang-orang terkemuka dan pemimpin itu lahir dari hal-hal yang mereka pelajari di masyarakat. Dan yang ketiga, dengan demikian, jelaslah bahwa melalui pendidikan formal,
Orang hanya mempelajari cara belajar, bukan cara menjalani hidup. Meskipun pendidikan formal diperlukan, pendidikan formal bukan satu-satunya jalan yang dapat ditempuh oleh setiap orang untuk menuju ke puncak kesuksesannya. Dan yang terakhir, yang keempat, sekedar menyebut contoh orang terkemuka atau pemimpin sosial dan politik, kita dapat menunjuk beberapa nama. Almarhum Adam Malik, konon ia hanya menyelesaikan jenjang pendidikan dasar. Diangkat menjadi wakil presiden Indonesia bukan karena pendidikan formalnya, melainkan karena kapasitas yang ia dapatkan dari belajar secara otodidak. Almarhum Hamka adalah contoh pemimpin yang lahir dari caranya belajar sendiri. Ia juga menjadi pemimpin agama dan sastrawan terkenal sekaligus karena pengalaman belajar pribadinya, bukan karena pendidikan formal yang tinggi. Bahkan Einstein tidak mempunyai reputasi pendidikan formal yang bagus, tetapi melalui usahanya untuk belajar dan melakukan penelitian sendiri di masyarakat, ia terbukti menjadi ahli fisika yang sangat termasyhur di dunia. Baik, Pak. Ya, baik, terima kasih. Saudara ini. Jadi benar, kita bisa lihat bahwa apa yang disampaikan oleh saudara Gerdus ini benar, namun kita harus memperhatikan struktur yang saya jelaskan tadi. Yang saya sudah jelaskan struktur tentang teks eksposisi. Yang pertama ada apa? Pernyataan pendapat atau tesis. Yang kemudian yang kedua ada argumentasi. Yang ketiga adalah penjelasan ulang. Ya, sedikit saya sampaikan atau saya berikan masukan untuk saudara Kevin itu memilih B, bagian B. Ya, jadi saya sedikit jelaskan bahwa nomor 2 itu memberikan suatu pengertian atau suatu pendapat secara umum, yaitu tentang pendidikan, bahwa pendidikan itu secara pada dasarnya itu adalah merupakan salah satu unsur yang paling penting dalam kehidupan. Kemudian yang kedua itu nomor satu menjelaskan kembali betapa penting itu pendidikan yang non formal ataupun formal yang diterapkan pada masyarakat. Itu yang merupakan salah satu teks eksposisi yang berdasarkan urutan, mulai dari pernyataan pendapat atau dari tesis menjelaskan tentang pengertian pendidikan sendiri. Kemudian yang nomor 3 yaitu dengan demikian jelasnya bahwa pendidikan formal akan mempelajari secara belajar bukan secara menyebut. Jadi kalau menurut saya kalimat bagian 3 ini merupakan kalimat yang terakhir. Teman-teman semua bisa perhatikan? Iya, Pak. Kalimat 3, saudara Kevin, kalimat 3 apa yang menurut saya saudara Kevin kan memilih bagian B, nomor 3 bagian 3. Bagian 3 itu menurut saya itu dia letaknya pada bagian terakhir. Karena itu sudah menarik kesimpulan atau penegasan ulang. Coba kita lihat bersama. Kalau nomor 4 itu kita bisa taruh pada bagian argumentasi, karena itu menjelaskan seseorang. Saya bilang tadi menjelaskan data ataupun informasi yang kita temukan. Itu. Jadi bagian 3 itu adalah yang terakhir. Dan dengan demikian jelaslah bahwa cara menjalani hidup meskipun pendidikan formal diperlukan, pendidikan formal bukan satunya dan ada dimulai setiap orang. Di sini menjelaskan secara keseluruhan kan? Ya. Coba di sini sudah disebutkan pendidikan formal maupun formal, kemudian disebutkan juga dan hidup seseorang dan orang tersebut, sehingga ini menjadi argumen atau penegasan ulang dari contoh teks itu. Nah, jadi teman-teman sudah paham sampai sini? Iya. Atau apa? Ada yang bisa memberikan pendapat atau pandangan? Ada? Tidak ada? Ya, baik. Jika sudah tidak ada, teman-teman, saya bisa kumpul kembali untuk LKPD-nya. Ya, terima kasih. Sama-sama, Pak. Ya, baik teman-teman semua. Ternyata dalam kehidupan sehari-hari itu teks eksposisi bisa kita saksikan bersama pada kehidupan sehari-hari. Misalnya
misalnya contoh nyata kita berada di lampu merah nih, terus ada orang yang tidak pakai helm kita lihat, itu bisa jadi merupakan salah satu teks eksposisi. Kita bisa uraikan informasinya, datanya lagi. Coba kita buka data sesuai aturan. Kan tidak boleh kan tidak boleh tidak memakai helm pada saat berkendara. Kita melihat dari sisi kepolisian, undang-undang. Itu bisa menjadi teks eksposisi. Kita bisa memberikan pendapat kita lihat ya ternyata seseorang mengendarai tidak pakai helm itu bisa menjadi salah satu pendapat pribadi kita. Kita lihat dari sisi undang-undang, kepolisian, dari sisi kehidupan dan lain sebagainya. Nah, ini semua bisa aktivitas daripada teks eksposisi ini bisa menjadi landasan kita ketika kita memberikan suatu informasi atau membuat suatu informasi berdasarkan data, fakta maupun pendapat pribadi sesuai dengan struktur yang ada. Ya, baik. Sampai sini ada yang bisa menarik kesimpulan? Singkat saja, padat dan jelas tentang apa itu teks eksposisi. Ada yang bisa memberikan pandangan atau pendapat? Ada yang bisa? Ada yang bisa memberikan pendapat, pandangan? Atau menarik kesimpulan saja dari materi kita pada hari ini? Ada? Kevin? Ya? Silakan. Kevin, Arvina? Iya Pak. Ya, silakan. Bisa berdiri? Ya Pak, jadi dapat saya ambil kesimpulan dari materi yang Bapak jelaskan tadi bahwa salah satu jenis teks non-fiksi itu kan termasuk teks eksposisi. Ya. Teks eksposisi itu berisi tentang informasi atau paparan tentang sebuah maksud atau tujuan. Itu saja Pak. Ya baik, terima kasih tepuk tangan untuk saudari Arvina. Memang benar teks eksposisi juga ruang lingkupnya luas, bisa mencakup teks non fiksi maupun fiksi. Berita pun bisa menjadi satu teks eksposisi karena bisa menceritakan suatu kejadian ataupun peristiwa. Baik, jika karena sudah ada yang memberikan kesimpulan materi kita pada hari ini, semoga pembelajaran kita pada hari ini bisa memberikan suatu pengetahuan dan juga manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Dan teman-teman semua di rumah ataupun di mana saja bisa membuat teks eksposisi itu berdasarkan apa yang kita lihat, fakta ataupun kejadian yang benar-benar terjadi. Gitu. Baik, jika saudara bertanya, saya ingin memberikan teman-teman semua untuk pertemuan yang akan datang atau yang selanjutnya, silakan teman-teman semua mencari contoh teks eksposisi di Google ataupun teman-teman bisa membuat sendiri. Ya, Baik, Pak. Sudah tidak masih semangat teman-teman semua? Masih. Semangat? Masih. Semangat pagi. Pagi. Luar biasa. Ya, baik. Terima kasih. Mohon maaf jikalau terdapat sebuah kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian materi maupun ketersediaan media yang tidak terjangkau. Saya mohon maaf karena yang baik itu datang dari Allah SWT, yang buruk itu sesuai kemampuan kita pada teman-teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, angka baiknya kita tutup dengan doa bersama. Ya. Silakan ke kelas. Baik, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Mulai. Selesai. Ya, baik, terutama semua. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak.